disciples transforming lives. Shalom semua. Yes. Hari ini saya mau membagikan sesuatu yang ya saya percaya semua kita pasti pernah mengalaminya. Saudara sudah mungkin sebagian dari Anda sudah melihat judulnya yaitu burning atau burnout. Saya juga mau menyapa Anda yang hari ini melihat tayangan ini dan juga mengikuti ibadah bersama-sama. Saya percaya kalau hati Anda siap, Anda juga akan diberkati Tuhan dan firman Tuhan ini juga untuk Anda. Saudara, kita semua ya mau orang muda, mau orang tua, everyone, semua orang yang hidup pasti pernah mengalami yang satu ini. Apa yang hari ini kita mau bahas adalah tentang burnout. Kalian tahu nggak burnout itu apa? Burnout itu ya namanya kalau burn itu kan nyala kan. Nyala, kalau burnout ya berarti padam. As simple as that sebenarnya gitu ya. Tapi kenapa pertanyaannya orang kok bisa padam? Apa yang padam? Gitu ya. Nah, orang itu bisa melakukan sesuatu dengan passion, dengan fire inside. Apa? Kalau di dalam kehidupanmu kira-kira apa yang kalian itu lakukan dengan something yang fire up gitu. Sesuatu yang menyala-nyala, berapi-api. Kalau ditanya sekolah mungkin cuma 1-2 yang angkat tangan. Tapi kita harus punya sesuatu yang, pasti kita punya sesuatu yang membuat kita tuh fire up gitu ya. Sebagian dari kalian suka sekolah gitu, kalau sekolah semangat misalnya. Atau melakukan hobi tertentu yang membuat kalian itu bersemangat. Atau ke gereja gitu kan. Wah pokoknya kalau ke gereja sih aku paling seneng, paling antusias. Bahkan aku tunggu-tunggu kapan Sabtu depan misalnya. Ya, kita semua pasti punya sesuatu yang kita ini punya api di dalam yang menyala, yang membuat kita tuh ingin melakukannya tanpa disuruh. Nah, tahukah kalian bahwa api yang kita miliki itu bisa padam di semua area di dalam kehidupan kita. Sekolah, hobi, bahkan di dalam gereja, di dalam kerohanian. Kita berapi-api sama Tuhan. Bukankah kita sudah seharusnya berapi-api? Bahkan firman Tuhan itu ada mengatakan ya, saya bacakan di Roma 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan itu katakan gini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Tuhan mau kita itu kerajinan kita jangan kendor, berarti bisa kendor dong. Biarlah rohmu itu menyala-nyala, berarti kita bisa loh gak menyala-nyala. Nah, ekspresi dari roh yang menyala-nyala adalah dan layanilah Tuhan. Kita harus melayani Tuhan itu keluar dari hati yang dengan roh yang menyala-nyala. Nah tapi kan Tuhan katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti kita itu bisa kendor kerajinannya. Sesuatu yang kita bisa passionate about. Sesuatu yang kita bisa berapi-api atasnya. Kita bisa kendor. Sesuatu yang kita dahulu lakukan dengan rajin. Kita bisa gak lagi rajin. So what is burnout? Burnout itu sesuatu yang padam di dalam kita. Ya bahkan seorang atlet sekalipun, ya seorang atlet yang dia itu melakukan aktivitas latihan, kalau atlet itu latihannya sih gila-gilaan ya, luar biasa gitu ya, sampai capek diulang lagi demi mendapatkan sebuah medali, demi punya ranking yang tinggi gitu ya. Bahkan seorang atlet pun bisa burnout, bukan cuma keletihan secara fisik, karena memang capek latihannya, tapi di dalam sebuah perjalanan untuk menjadi yang terbaik, seseorang itu dengan api yang ada dalam perjalanannya menjadi yang terbaik itu bisa padam. Karena apa? Karena keletihan yang terus menerus. Apa yang sebelumnya membakar kita untuk melakukan sesuatu itu bisa membuat kita jadi burnout. Jadi kita kehilangan motivasi, kita kehilangan passion. Ya, you still do what you love. Ya, but you no longer love what you do. Jadi kita itu bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya kita cintai atau suka lakukan. Tapi kita bisa melakukannya tanpa kita menyukai lagi apa yang kita lakukan. Kalian nangkep enggak? Jadi sebelumnya kalian suka nih lakukan sesuatu. Suka banget gitu kan.
lakukan sesuatu yang Anda sukai. Tapi Anda masih melakukannya sih, kalian masih melakukannya sih, tapi enggak lagi kayak dulu. Enggak lagi berapi-api kayak dulu. Semua kita pasti pernah mengalaminya. Bahkan firman Tuhan ada beberapa contoh. Saya ambil satu contoh aja, satu nabi yang luar biasa. Kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama. Ya ini cerita tentang Elia, sudah tahu Elia itu nabi yang hebat banget lah. Ya hebat sekali karena dia menurunkan api dari langit, dia nantang raja waktu itu. Dia itu firman Tuhan enggak menjelaskan latar belakangnya. Tahu-tahu dia muncul sebagai seseorang yang datang ke istana raja, terus bilang karena kamu berdosa, bangsa ini akan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Siapa orang yang berani datang ke istana nantang raja? Ini adalah nabi yang sangat berani. Dia itu muncul dengan karakter kayak gitu loh. Berarti orangnya itu punya boldness, punya api yang tidak tertahankan gitu ya. Punya sesuatu yang dari dalam itu yang membuat dia berani datang menghadap raja dan bahkan nantangin si raja ini. Karena gara-gara itu dia dicari kan mau dibunuh. Tapi Tuhan melindungi dia dengan luar biasa. Sampai 3,5 tahun kemudian ya dia datang kepada raja yang sama. Dan dia itu nantang, kalau kamu nggak bertobat, ayo tanding gitu ya. Dan dia ini single fighter, pernah ya nonton film itu yang satu lawan semua orang kalah gitu ya. Kayak film apa ya, mungkin kayak John Wick atau apa yang dia itu nggak punya temen gitu ya. Dia itu single fighter, lawan siapapun itu kalah. Nah si Elia ini lawan 850 nabi Baal, nabi palsu. 850-nya itu kalah dan semuanya disembelih saudara. Itu satu orang Elia loh, orang yang sangat hebat, luar biasa hebat. Nah setelah itu ceritanya si Isabel itu istri dari raja itu marah gara-gara nabi yang 850 itu adalah timnya dia gitu ya. Nabi-nabi yang ada yang selama ini tuh support dia, yang selama ini dia pelihara, tapi semuanya tuh dibunuh sama Elia, satu orang. Ini nabi yang luar biasa. Kemudian si Elia ini diancam sama si Isabel, istri dari si Ahab, si Raja Ahab. Nah saudara kalian perhatikan ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, jadi si raja ini ngasih tahu istrinya segala yang dilakukan Elia, yaitu dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan. Jadi Isabel itu bahkan gak ketemu langsung, cuma nyuruh Elia gitu ya. Nyuruh seorang suruhan kepada Elia. Beginilah dan suruh ngomong bahwa beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Jadi Elia ini diancam mau dibunuh, tapi itu pun dia suruh orang yang ngasih tahu. Nah coba ayat berikutnya itu dikatakan maka takutlah Elia lalu bangkit dan berdiri menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya, it's enough, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kok bisa tiba-tiba? Bukankah tadi ceritanya Elia itu berani nantangin raja gitu kan. Dia dicari mau dibunuh, dia berhasil sembunyi loh karena Tuhan melindungi dia. Berarti kan dia tahu bahwa Tuhan itu bisa melindungi dia kan. Karena sudah terbukti kok 3,5 tahun dia dicari pakai intel apapun gak ketemu. Bahkan setelah 3,5 tahun dia yang menampakkan diri. Dia gak takut ketemu, walaupun aku dicari mau dibunuh dia datangin tuh si raja itu. Berarti kan orangnya ini tahu bahwa Tuhan itu melindungi dia, Tuhan itu memelihara dia gitu kan. Terus dia nantangin 850 nabi Baal dan semuanya itu dikalahkan bahkan dibunuh sama satu orang. Luar biasa. Saudara bisa
Bayangkan satu orang misalnya kalau di film-film action gitu ya. Satu orang lawan 850 itu gimana ceritanya. Tapi Elia ini berhasil menghabisi semua 850. Berarti ini orang jagoan benar. Nah, setelah dia itu lakukan yang hebat itu, bahkan menurunkan api dari langit, si Isabel itu dengar dari Raja Ahab, Elia itu begini-begini, bahkan nabimu itu yang 850 itu semua dihabisi sama Elia. Langsung Isabel itu marah, tapi dia itu cuma ngancem loh. Cuma ngancem, kasih tahu itu Elia. Besok kalau sampai dia masih hidup, gak mungkin dia masih hidup besok. Besok pasti sudah aku bunuh dia. Tapi Isabel itu ngancem doang. Ngancem doang, dia gak kirim pembunuh bayaran, gak ngirim intel. Dia gak ngirim, dia cuma kirim suruhan untuk ngancem si Elia ini. Sebenarnya kalau lihat dari track recordnya ya, sebelum dia terima ancaman ini, apa sih ancaman ini nggak ada artinya. 850 aja dia habisi kok, masa satu orang perempuan dia takut. Kan nggak masuk akal gitu ya. Dia dilindungi Tuhan selama 3,5 tahun walaupun dicari sama mungkin puluhan atau ratusan pembunuh bayaran dan dia berhasil sembunyi karena Tuhan melindungi dia. Harusnya dia bisa punya iman dong, Tuhan bisa melindungi dia. Masa karena ancaman satu orang aja dia ketakutan. Kok bisa ya dia itu nabi yang luar biasa, nabi yang berani, nabi yang doanya didengar Tuhan, nabi yang bisa menurunkan api dari langit, kenapa enggak dia turunin api aja ke istana Isabel? Kan habis perkara ya kan, Isabelnya mati, enggak ada yang mau membunuh dia. Dia bisa turunkan api dari langit, dia bisa berhentikan hujan, dia bisa berdoa dan turunkan hujan. Loh, kurang apa lagi saktinya ya. Tapi kena ancaman satu perempuan ini, dia itu ketakutan sampai lari, ya bahkan dia itu sampai di titik give up. Sampai di titik dia ngomong sama Tuhan, Tuhan sudahlah, this is enough. Aku mau mati aja. Aku mau mati aja. Aku ini enggak lebih baik lah daripada orang-orang di atasku. Enggak lebih baik daripada orang tuaku dan nenek moyangku. Elia itu ngalami yang namanya burnout. Ya, burnout itu terjadi dari sesuatu yang seringkali tidak terdeteksi. Tiba-tiba terjadi, sebenarnya bukan nggak terdeteksi sih. Makanya hari ini saya mau kita semua belajar. Mungkin kita itu yang mengalaminya, kita itu merasa kok tiba-tiba aku kayak gini. Nah, ciri-ciri burnout itu apa aja? Ya, ciri-ciri burnout saya ada tulis beberapa. Yang pertama itu ketika kita kehilangan passion. Tentang apa? Banyak hal kita kehilangan passion dari sesuatu yang tadinya kita sukai. Sampai di titik kita bisa kehilangan motivasi untuk hidup. Sama seperti Elia. Kita bisa kehilangan dan itu fade away. Kayak hilang gitu, kayak menguap. Something yang hilang dari hidup kita. Itu kayak padam, the fire itu mati. Kemudian apa? Kita bisa sampai di titik kita tuh feel numb atau nggak ngerasain apa-apa. Orang lain happy gitu ya, kita bisa smile tapi dalam hati flat. Orang lain sedih, kita aduh kasihan ya, tapi dalam hati flat. Pernah kalian ngalami di titik itu? Kayak feelingnya itu sampai mati rasa gitu. Saya pernah di titik-titik itu. Saya tahu rasanya apa itu burnout. Jadi waktu saya nyampein ini bukan sekedar karena ya jadi cerita firman Tuhan, but saya juga pernah mengalaminya. Jadi saya tahu tuh rasanya burnout itu kayak apa. Ketika I'm still doing what I'm doing, melakukan apa yang saya lakukan. Di depan orang kelihatannya semangat, tapi di dalam itu sudah gak ada api. Kayak flat gitu, semuanya ya saya sampai di titik merasa kayak zombie gitu ya. Kayak jalan, melakukan sesuatu dengan aktivitas yang normal, orang lihat oh semuanya everything looks fine gitu ya. Tapi di dalam hati itu kosong, mati, padam, numb, flat. Itu ciri-ciri orang yang lagi burnout. Kemudian apalagi? Gampang ke-trigger untuk marah. Sebenarnya masalah sepele sih, tapi gampang banget membuat kita tuh meledak gitu. Rasanya pengen marah gitu. Padahal kalau dipikir-pikir ya sebenarnya it's not a big deal. Tapi itu bisa buat kita tuh pengen marah. Terus apalagi
beberapa orang manifestasinya bisa kepingin gak ketemu siapa-siapa, mengurung diri di kamar, withdraw from anybody. Jadi menarik diri dari sosial, mengurung diri pokoknya gak mau ketemu siapa-siapa, di kamar aja, matiin lampu, pokoknya I just want to be alone. Ya kenapa? Karena ya enggak, di dalamnya ini sudah mati rasa, sudah padam. Atau bagi beberapa orang itu jadi orang yang sinis. Apa-apa semuanya dikritik, sinis ini salah, itu salah gitu ya. Semuanya dikritik, kemudian enggak ada yang bisa memuaskan kita. Walaupun kita itu dapat sesuatu tapi kayaknya ini kurang. Loh kemarin gimana liburannya? Padahal liburannya itu menyenangkan. Ya segitulah. Malah kita tuh bisa melihat sesuatu yang jelek-jeleknya dibanding yang baik-baiknya. Jadi kayak nothing satisfies gitu ya, nggak bisa memuaskan kita karena kayak ada sebuah lubang yang nggak bisa ditutup. Kemudian apalagi? Our productivity is reducing. Jadi tugas-tugas, entah tugas sekolah, tugas pekerjaan gitu ya, atau tugas-tugas rumah yang tadinya kita bisa selesaikan dalam 10 menit, itu bisa take 1 hari. Karena kita kayak malas banget gitu melakukannya dan akhirnya produktivitas kita baik di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam rumah atau apapun itu sangat menurun karena ya memang nggak ada semangat lagi. Apalagi gampang capek, bentar-bentar capek, bahkan tidur itu tidak membuat kita jadi tambah seger. Tapi kayak selalu lelah gitu all the time. Dan kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Kita sulit untuk fokus, sulit konsentrasi. Dan ya seperti Elia, kita itu ingin menyerah. Kita sudahlah. Dan kita juga kehilangan iman. Kita kehilangan confidence terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan. Kita selalu meragukan diri sendiri. Itu kira-kira ciri-ciri orang yang burnout. Ya burnout itu sebenarnya banyak levelnya. Ada yang low, ya kalau dari banyak ciri-ciri tadi mungkin cuma 2-3 itu ciri-ciri yang ya low burnout. Tapi kalau yang semuanya gitu ya atau almost hampir semuanya itu sudah burnout yang perlu extreme makeover lah. Kira-kira perlu sebuah tindakan perubahan yang luar biasa. Nah siapapun bisa burnout itu bisa sesuatu dari hal-hal yang kita nggak deteksi. Dan itu terjadi karena terlalu banyak yang dituntut dari hidup kita. Kita merasa orang yang burnout adalah dia merasa bahwa the demand of life atau kebutuhan atau tuntutan-tuntutan yang Anda pikul itu lebih besar daripada kapasitas kalian. Burnout itu bukan sekedar gini loh, aduh sekolahnya overtime gitu ya atau pekerjaannya lembur terus menerus akhirnya burnout, bukan, itu hanya keletihan sementara. Tapi burnout itu sesuatu yang keletihan yang terus menerus dan kita itu berusaha untuk handle. Awalnya bisa, awalnya kita berusaha akhirnya pecah juga. Dan itu terjadi karena banyak tuntutan dalam kehidupan kita. Tahukah kalian bahwa hidup kita itu kan kayak juggling. Tahu nggak badut yang punya banyak bola, ya dilempar gitu ya. Nah kita itu punya banyak bola di dalam kehidupan kita. Sekolah, ya kan. Apalagi di dalam sekolah itu ada friendship. Belum lagi ada tugas-tugas di rumah. Belum lagi dan lain-lainnya. Kita punya banyak. Nah semakin kita dewasa, sebenarnya bolanya itu tambah banyak. Nah kadang orang itu bisa jadi burnout karena dia itu gak bisa seimbang dalam juggling the balls. Akhirnya jatuh semua bolanya. Karena dia bingung, akhirnya karena saking banyaknya, apalagi the pressure is too much, akhirnya pecah juga. Apa yang kalian lalui, ya kalau ada orang-orang yang mengalaminya, it doesn't make you a bad person. Itu tidak membuat Anda itu menjadi orang yang buruk. Itu hanya membuat kita itu menyadari bahwa kita itu manusia biasa yang lemah. Itu enggak membuat Anda merasa kayak loh, aku kan Kristen gitu ya. Aku kan Kristen, harusnya aku punya Yesus, kok aku merasa kayak gini ya. Enggak ada yang salah dengan merasa seperti itu. Asal kita bisa meresponinya dengan benar.
Dan sebenarnya kita bisa mencegahnya kalau kita tahu. Kenapa? Karena banyak ekspektasi di dalam kehidupan kita. Misalnya di dalam sekolah banyak tugas-tugas, pulang belum sempat istirahat tugasnya banyak sekali gitu kan. Pulang masih ngerjain tugas, kecapean gitu ya. Belum nanti kalau papa mama suruh ini, suruh itu, jagain adik lah dan sebagainya gitu kan. Beresin rumah, bla 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 bla. Padahal di sekolah itu kalian misalnya ada yang habis dibully, habis di shipping, habis di macam-macam gitu kan. Pulang itu sebenarnya sudah too much pressure, kepengen istirahat tapi masih ada pekerjaan yang menumpuk. Belum lagi kalian kepengen mempertahankan self image gitu. Misalnya di sosial media selalu ingin looks good padahal kalian tahu dalamnya nggak sebagus apa yang ada di sosial media. Gak perlu lah ya pretend kayak gitu. Kalau memang lagi not good ya sudah, lebih baik gak usah pretend, ya lebih baik gak usah post anything. Daripada kita itu pura-pura kelihatan bagus tapi sebenarnya enggak. Buat apa? Terus kemudian kita itu misalnya di rumah lihat papa mama berantem terus. Itu kan kayak everything feel too much sampai akhirnya apa yang Anda selama ini berusaha handle itu sebenarnya sudah luar biasa. Ya kalian dikritik teman, ada teman yang misalnya berusaha menjatuhkan, kalian masih bisa handle. Kemudian tugas-tugas sekolah, tugas-tugas yang lain-lain kalian masih bisa handle. Belum lagi tiba-tiba udah tugas yang menumpuk, ketahuan kalian tiba-tiba sakit. Akhirnya tambah tertunda, tambah banyak yang menumpuk. Kalian masih bisa handle gitu ya. Terus apalagi macam-macam. Padahal kalian punya masalah-masalah, belum masalah internal. Gimana kalian itu struggle dengan diri sendiri dan sebagainya. Nggak bisa cerita, bla bla bla. Sampai satu kali ada satu trigger yang sangat kecil. And then everything itu tumpah semua. Jadi kayak sebuah tempat itu tiba-tiba penuh, pecah. Karena apa yang Anda tanggung atau apa yang ekspektasi yang Anda dapatkan dari dalam maupun dari luar itu melebihi kapasitas kalian. Itu namanya burnout. Nah seperti yang tadi Elia, contoh dari Elia ini kan orang yang luar biasa. Kalian juga orang yang luar biasa karena firman Tuhan katakan Elia itu sebenarnya manusia biasa. Di Yakobus dikatakan Elia itu manusia biasa tapi dia bisa berdoa dan hujan tidak turun. Berarti Tuhan itu menyamakan Elia itu dengan kita loh. Elia itu enggak lebih baik dari kita. Elia itu Tuhan katakan manusia biasa. Dia bisa menanggung semuanya, diburu jadi buronan. Jadi orang yang dicari gitu kan. Kemudian dia menghadapi tantangan yang sedemikian besar, dia bisa. Tapi satu titik dia itu akhirnya sudah overwhelming, sudah melebihi kapasitasnya. Akhirnya dia pergi. Nah, apa yang menjadi pelajaran bagi kita adalah kita belajar ada 3 kesalahan Elia yang mungkin kita itu juga lakukan loh ketika kita burn out. Siapa di tempat ini yang pernah ngalami yang namanya burn out? Ya kita semua pernah lah. Kalau kalian belum pernah ngalami, saya menggaransi kalian kalau one day itu pasti pernah terjadi. Ya puji Tuhan kalau kalian belajar dari sini dan kalian bisa mencegahnya. Tapi kita belajar dari Elia. Elia ini melakukan 3 kesalahan yang kebanyakan dari kita itu juga lakukan termasuk saya. Yang pertama kesalahannya adalah dia run away. Melarikan diri dari masalah. Tidak menghadapi si Isabel ini. Tapi dia itu sudah enggak kuat lagi. Dan dia itu pergi, pokoknya run away. Meninggalkan, melarikan diri dari segala sesuatu yang dia harus hadapi. Mungkin di dalam kehidupan kita itu nggak bisa pergi. Tapi something inside ini yang pergi. Jadi kita masih melakukan aktivitas seperti yang saya bilang tadi. Saya juga masih melakukan aktivitas. Semuanya masih seperti normal. Tapi ada yang hilang. Jiwa saya itu nggak ada di dalam apa yang saya lakukan. Jadi hanya tubuh saya yang melakukan, tapi soul saya itu hilang entah kemana gitu loh.
Nah itu run away, aku pergi pokoknya, aku gak mau lagi put myself into it. Aku gak mau lagi menaruh diriku di dalam ini semua, karena ini semua tuh aku sudah I cannot take it anymore gitu. Aku gak bisa lagi pokoknya. Itu yang Elia lakukan, makanya dia pergi jauh banget. Kira-kira 3 kali maraton lah, maraton itu berapa ya, 42 kilo, kira-kira ini 120 kilo. Dia itu lari sejauh itu. Karena dia ketakutan, padahal pertanyaannya ngapain dia takut ya? Ya karena tadi dia itu takut, itu karena sesuatu yang ada di dalam dirinya itu sudah pecah, sudah nggak mampu lagi, sudah nggak bisa handle lagi. Juggling ballsnya itu sudah jatuh semua. Jadi dia yang tinggal adalah dia ketakutan dan ketika dia ketakutan yang dia lakukan adalah dia pergi jauh sekali. Sampai akhirnya dia akhirnya berada di sebuah tempat, ya kan? Dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah cukup. Dia ditulis firman Tuhan, kemudian dia ingin mati. Sampai di titik mungkin ada orang-orang di tempat ini, kita itu berpikir untuk bunuh diri. Ada berpikir bahwa how to end this pain, ya. How to run from this pain is to end this pain. Bagaimana aku bisa lari dari rasa sakit ini adalah dengan mengakhiri rasa sakit ini. Mungkin beberapa orang dari kalian pernah berpikir ke sana. You're not alone, kalian gak dihakimi, kalian gak dibilang oh dasar orang pendosa. Alkitab itu bahkan menjelaskan kok, menceritakan orang yang dipakai Tuhan pun ketika dia ngalami burnout, dia itu sampai di titik Tuhan, aku ingin mati aja rasanya. Dia sampai di titik itu. Jadi kalau kita itu mengalaminya, kita itu enggak sendirian. Enggak ada sesuatu yang baru kok di muka bumi ini. Enggak ada yang baru, oh kayaknya itu masalah baru dan cuma kita yang mengalaminya itu enggak ada. Makanya firman Tuhan itu dari time to time, dari zaman ke zaman itu tetap relevan karena memang gak ada yang baru. Makanya firman Tuhan itu selalu berbicara sampai kapanpun. Ini kan cerita sudah ribuan tahun yang lalu karena manusia ya sama. Manusia itu strugglingnya sama. Elia itu sampai di titik aku ingin mati dan dia berdoa, Tuhan cabut aja nyawaku, ambil aja nyawaku. Dia sampai di titik itu. Dia sudah gak mau lagi lah, sudah gak usah lagi melakukan kehendak Tuhan, gak usah lagi lah itu melakukan apa ya tugasnya dan sebagainya. Dia sampai di titik sudah gak kepingin apa-apa lagi. Elia ini padahal orang yang luar biasa. Kita mungkin bertanya-tanya loh, di mana imannya Elia ini? Kan Elia itu dengan imannya dia bisa turunin api, berhentiin hujan, turunin hujan dan sebagainya. Ternyata orang yang punya iman pun ada titik di mana dia itu lemah. Tapi dia itu salah karena apa? Karena dia pergi. Kenapa enggak dia cari Tuhan? Dia pergi run away, kemudian enggak cuma pergi begitu saja. Dia itu try to do it alone. Itu kesalahan kedua yang kita semua seringkali lakukan. Kita itu merasa bahwa sudahlah aku enggak mau membebani orang lain. Aku enggak mau ngerepotin orang. Atau aku ini ya sudahlah aku ini pingin handle it myself. Aku ini mau melakukannya sendiri, sudah aku enggak mau mungkin antara malu, antara enggak mau ngerepotin gitu ya. Tapi dia itu pokoknya makanya firman Tuhan bilang dia meninggalkan bujangnya. Ya di satu titik dia ninggalin bujangnya padahal bujangnya ini kan bisa tolong dia kan. Dia enggak mau lagi, sudahlah let me do it myself lah. Dia masuk ke padang gurun. Dia di sana, ya udah dia berdoa tapi doanya lagi bukan minta sesuatu untuk menjawab masalahnya. Tapi doanya itu sudah doa yang putus asa. Kesalahan kedua adalah kita itu enggak mau minta tolong orang lain. Kita merasa ya sudah biar ini jadi bebanku saja. Yang ketiga, si Elia ini tinggal di dalam pikiran yang negatif. Jadi dia selalu mempercayai bahwa aku sudah nggak bisa lagi, aku sudah nggak mau lagi, aku ini nggak lebih baik dari siapapun, ya. Dia tinggal di dalam pemikiran-pemikiran bahwa I'm bad, aku ini buruk, aku ini nggak mampu, aku ini nggak mau, aku ini nggak bisa, sudahlah gitu kan. Dia tinggal di situ bahkan dia bilang sama Tuhan, Tuhan,
Aku ini cuma sendirian loh Tuhan, padahal kenyataannya enggak. Tuhan cuma tinggal aku sendirian nabi yang ada di Israel, padahal enggak. Padahal sebenarnya masih ada 700 orang lainnya. Tapi kalau orang lagi burnout itu kalau diterusin bisa sampai depresi. Nah kalau orang itu burnout dia akan berpikir bahwa masalahnya itu ya cuma dia sendiri yang punya masalah paling besar sedunia. Kira-kira kayak gitu. Saya juga waktu mengalaminya saya merasa bahwa ya masalahku ini besar. Dan orang-orang yang gak mengerti situasi ini kadang-kadang itu jadi punya saran-saran yang salah. Bahkan bilang kayak masalahmu loh cuma kayak gitu aja, masalahnya dia lebih besar. Ya dalam hati saya lah ya itu kan dia. Gitu kan. Kalau masalahnya dia lebih besar ya mungkin dia lebih kuat. Jadi orang itu berusaha menghibur tapi bukannya membuat kita merasa terhibur, tanpa membuat kita merasa lebih buruk. Jadi kita juga harus hati-hati kalau kita punya teman yang memang lagi overwhelming, memang lagi burn out, kita nggak boleh loh bandingin sama orang lain. Ah masalahmu itu kecil, masalahnya dia itu kamu loh cuma diputus pacar misalnya gitu. Nggak boleh, apa yang besar bagi seseorang berarti itu memang besar bagi orang itu. Dan kita nggak bisa membandingkan masalah satu orang dengan orang yang lainnya. Masalah orang lainnya mungkin lebih besar, tapi kapasitas setiap orang itu beda-beda. That's why kita nggak boleh compare masalah seseorang dengan yang lainnya dan membuat masalah seseorang yang besar menurut dia itu kita kecilin. Kita bisa memvalidasi bahwa oke, maybe this is big for you, ini tuh besar buat kamu. What can I help? Itu lebih membantu daripada kita mengcompare dengan orang lain. Nah 3 kesalahan ini yang kita sering lakukan supaya kita itu bisa mengatasi burnout dengan baik. Karena itu sesuatu yang tidak bisa terhindarkan seringkali dalam kehidupan kita. Kalian nanti tambah dewasa gitu ya, kalian akan bekerja, kalian akan punya keluarga, tanggung jawab kalian akan bertambah. Seperti saya bilang tadi juggling ballsnya tambah banyak. Ini adalah sesuatu yang penting yang kalian perlu latih di dalam kehidupan kalian. Ketika itu hampir terjadi atau akan terjadi atau mungkin kalian mengalaminya lagi. Kalian sudah tahu apa yang kalian harus lakukan supaya itu enggak berlangsung terus sehingga tambah parah. Nah ketika kita mengalami burnout sekali lagi itu bukanlah sesuatu yang berdosa. Tapi itu membuat kita hanya menjadi manusia biasa yang butuh Tuhan. Tapi kita perlu tahu bagaimana meresponi dengan benar. Ketika kita itu mengalami titik-titik di mana kita burn out dengan segala sesuatu yang sepertinya melebihi kapasitas kita. Yang pertama, kalian bisa catat, yang pertama take a rest, but don't quit. Ya, istirahat tapi jangan berhenti. Kenapa? Karena kalau orang itu berhenti, ya dia akan stop banyak hal yang baik dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Tuhan itu belum selesai dengan kita. Tuhan itu belum selesai dengan kehidupan kita. Ketika kita burn out dan rasanya kepingin give up. Dan rasanya kepingin berhenti dari semuanya, bahkan pengen berhenti dari hidup. Tuhan itu belum selesai dengan kita. Selama kita dikasih nafas sama Tuhan, jangan pernah berusaha menghentikan nafas dari Tuhan. Satu kali saya pernah di waktu yang dulu ketika di titik burnout, pernah berpikir, aduh Tuhan sudah gak pengen hidup lagi rasanya. Di dalam sebuah ibadah, gitu ya, di dalam titik terendah kehidupan saya, di dalam sebuah ibadah yang khotbah bilang seperti ini, siapa di tempat ini yang masih mau melakukan kehendak Tuhan? Terus saya tuh berpikir sebagai seorang Kristen yang baik, yalah Tuhan, saya cinta Tuhan, saya mau lakukan kehendak Tuhan. Saya berpikir tugas apa lagi Tuhan? Tugas apa lagi yang Tuhan mau kasih buat saya? Saya ini sudah capek dengan hidup ini. Tapi saya berpikir ya sebagai anak Tuhan yang baik saya harus berkata iya kan, meresponi firman Tuhan. Ketika pendeta itu berkata siapa yang mau melakukan kehendak Tuhan? Saya angkat tangan. Kan sebagai anak Tuhan yang baik kan angkat tangan. Terus saya berpikir Tuhan aku dikasih tugas apa lagi? Dan Tuhan itu cuma bilang gini, I want you to stay alive. Sampai saya nangis, kalian tahu. Ketika saya berpikir sudah Tuhan aku sudah gak mau hidup lagi. Kayaknya sudah kehilangan passion of anything gitu ya. Tuhan itu datang dan cuma berbilang bahwa aku gak kasih kamu tugas apa-apa.
Aku cuma pengen kamu tetap hidup. Itu kayak change my whole life loh suara Tuhan itu. Saya berpikir Tuhan ketika bahkan tidak ada orang yang maksudnya ketika saya ini bahkan tidak menginginkan hidup saya lagi. Ternyata masih ada satu pribadi yang masih ingin saya hidup. Kalau Tuhan itu bicara sama saya percaya Tuhan itu juga Tuhan yang sama yang masih ingin Anda itu hidup. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai dengan kalian. Tuhan belum selesai dengan semua dari kalian. Jadi tinggalkan pikiran itu ya. Tinggalkan pikiran untuk kalian give up dan bahkan berpikir untuk bunuh diri gitu ya. Itu serahkan ke tangan Tuhan. Izinkan kalian itu kayak jatuh ke jaring-jaring gitu loh. Kalian itu ada di sebuah jurang, tapi ternyata ada tangan Tuhan yang menangkap kalian. Izinkan kalian itu melepaskan kontrol terhadap hidup kalian dan menyerahkan hidup sama Tuhan. Ambil waktu kalau memang perlu untuk kalian istirahat. Ambil waktu, ciptakan waktu untuk istirahat. Istirahat itu bukan sekedar tidur ya, karena kalau orang burnout itu biasanya tidur gak menyelesaikan masalah. Istirahat itu berarti Anda mengatur jadwal Anda supaya Anda itu bisa punya at least katanya orang itu me time. Istirahat sebentar dari hiruk pikuknya kehidupan ya, take a rest. Tapi take a rest ini tujuannya bukan untuk quit. Take a rest ini tujuannya untuk kemudian bisa jalan lagi. Kita buka lagi yuk di 1 Raja-Raja tadi 19, kita lanjutkan ayatnya. Tuhan itu baik loh, Tuhan itu gak menghakimi ketika Elia itu mengalami itu. 1 Raja-Raja 19, ya kita selesai tadi ayat yang keempat, kemudian kita lanjutkan ayat yang kelima ya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah makanlah. Loh Tuhan itu baik kan, gak dimarahi malah dikasih makan. Ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepala ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring pula, tidur lagi Elia ini. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Tuhan itu kasih tahu bahwa I'm not done with your life. Aku belum selesai dengan hidupmu. Dia tidak dihakimi, tidak dimarahi, tapi dikasih makan. Kenapa? Karena habis di dalamnya itu. Makanan yang Tuhan kasih ini adalah makanan yang jasmani dan rohani tentunya. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Jadi yang kedua apa yang kita harus lakukan? Kita harus refill, harus recharge. Kenapa? Karena memang habis di dalam ini, padam. Berarti api itu harus dibangkitkan lagi. Kita harus refill, kita harus mengisi diri sendiri lagi. Recharge again. Kayak Elia ini. Tuhan itu tahu, Tuhan itu kasih dia makan, kasih dia minum. Karena energinya habis. Kalau orang burnout itu bukan sekedar capek fisik, tapi emotionally, ya mentally. Makanya ada orang yang bilang I'm mentally breakdown. Jadi kayak sudah patah gitu ya, kayak hancur, lagi hancur, berkeping-keping. Walaupun kadang-kadang di generasi ini kata-kata itu terlalu dibesarkan. Tapi itu memang ada sebuah situasi bahwa memang kayak Elia, dia itu mentally breakdown. Dia burn out. Kemudian apa yang ketiga yang kita bisa lakukan untuk meresponi burnout? Yang pertama tadi take a rest tapi don't quit. Yang kedua refill. Ya, mengisi kembali energi kekuatan secara mental, kerohanian. Ya, cari Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28. Ditulis marilah kepadaku semua yang letih lesu. Letih lesu itu gak capek fisik tapi letih secara emotionally. Dan berbeban berat, overwhelming karena kita kayak membawa semua ekspektasi kehidupan. Tuhan katakan come to me, marilah kepadaku kata Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita isi kembali hidup kita. Yang ketiga,
do different things. Kalau sesuatu yang membuat kita burn out itu kadang-kadang sebuah rutinitas yang melelahkan. Anda perlu mencoba sesuatu yang baru. Aktivitas yang baru, aktivitas yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya, kalian perlu coba lakukan, itu akan sangat membantu. Yang keempat, do life differently. Kalau tadi melakukan sesuatu yang berbeda, tapi kalau ini mengatur ulang kehidupanmu sehingga kamu melakukan kehidupan itu dengan cara yang berbeda. Contoh mengatur ulang prioritas, mengatur ulang time management, mengatur ulang energy management. Mengatur ulang kira-kira selama ini ada pengaturan yang salah sehingga kita ini burn out. Kita harus coba mengarrange ulang, oh mungkin aku ini harus jadwal harian kalian. Kemudian bagaimana kalian dealing dengan si A, si B, bagaimana kalian mengatur energi ya. Ada rumusnya kalau kita ini, kalian harus tahu kalian tuh energi terbaik waktu pagi atau malam. Ya kita kan ada orang yang bilang ada morning person atau night person. Ada orang itu yang morning person energinya paling bagus itu di pagi hari. Saya termasuk orang yang morning person, jadi energi saya paling fit kalau pagi. Nah ketika energi kita paling baik, kita lakukan pekerjaan yang paling penting. Nah kadang-kadang kalau orang nggak ngerti, dia itu energinya paling baik tapi melakukan perkara-perkara yang nggak penting. Nah giliran energinya sudah habis, perkara-perkara yang penting harus dilakukan akhirnya nggak maksimal. Nah kalian harus bisa ngatur kalau energi kalian yang terbaik kapan, misalnya malam gitu ya. Dan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting, misalnya sekolah, pekerjaan rumah dan sebagainya, waktu energi kalian paling bagus. Sehingga apa yang terpenting itu bisa terselesaikan dengan baik. Ya itu harus diatur ulang dan yang terakhir itu grow. Saya minta alat peraganya. Burnout is an invitation to grow. Orang seringkali melihat burnout itu sebagai sesuatu yang negatif. Capek, bahkan sampai di titik ingin mati rasanya. Tapi ini ya contohnya ya. Ini tuh hidup kita tuh sudah penuh sama urusan sekolah, pekerjaan, ya belum lagi orang tua berantem, kepengen beli sesuatu papa mama gak kasih, padahal kepengen kembaran sama temen misalnya dan sebagainya, Anda bisa sebutkan. Udah hampir penuh, ya kan? Makanya kayak Elia tadi, Elia itu sebenarnya luar biasa, dia bisa handle almost everything loh. Termasuk 800 Nabi Baal tadi, dia bisa handle semuanya. Tapi dia gak kerasa bahwa itu tuh sudah hampir penuh, makanya begitu dikasih masalah sedikit, langsung dia itu tumpah. Padahal masalahnya itu sedikit, cuma diancam doang, padahal nggak beneran mau dibunuh, cuma dikasih tahu bahwa kamu akan mati besok gitu ya. Si Isabel itu bahkan nggak ngirim pembunuh bayaran atau apa, cuma diancam. Itu sesuatu yang kecil, yang kalau kita nggak kerasa gitu ya, kita berusaha handle everything fine. Kita nggak kerasa bahwa kapasitas kita itu hampir penuh. Makanya begitu ke-trigger sedikit, ini kan sudah penuh ya. Kita pikir oh ya kita masih bisa handle everything. Makanya begitu dikasih sedikit aja sudah tumpah semua dan begitu tumpah biasanya tumpahnya itu brol gitu ya. Langsung semuanya keluar. Nah sebenarnya burnout is an invitation to grow. Bandingkan kalau kalian dari segini jadi segini. Jadi masalah yang tadinya kalian itu nggak mampu hadapi karena kebanyakan, kalian bisa hadapi. Kenapa? Karena growing. Karena kalian itu jadi tambah besar kapasitasnya. Ya, sehingga yang tadinya buat kalian tumpah, itu nggak akan tumpah lagi. Kalian masih bisa handle everything dan bahkan ready for another challenge gitu loh. Karena kalian growing. So burnout actually is an invitation to grow. Makanya Tuhan itu bilang kita perlu bertumbuh loh secara rohani. Kita perlu bertumbuh secara karakter. Kita perlu jadi orang yang growing. Itulah kenapa ada CG, itulah kenapa ada gereja Tuhan. Tuhan mau kita semua bertumbuh. Kenapa kok kita harus baca firman Tuhan? Kenapa kok kita harus berdoa? Karena kita perlu bertumbuh, katakan bertumbuh.
Ketika kalian bertumbuh, kalian siap for another challenge. Kalian gak akan lagi takut dengan kehidupan. Karena by the way ke depan ini kalian tambah dewasa akan lebih banyak lagi hal-hal yang menjadi tanggung jawab. Oleh sebab itu hari ini challenge yourself. Ketika kalian mengalami burnout tidak lagi blaming sana sini. Tapi challenge yourself untuk grow. Berarti ini waktunya aku ini kapasitasku ini sudah kepenuhan. Sudah gak cukup lagi. Padahal ada lebih banyak yang menjadi tanggung jawab. Berarti ini adalah waktunya aku untuk bertumbuh lebih lagi, katakan amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi burnout itu bukanlah sesuatu yang membuat Anda menjadi orang yang buruk atau orang yang jahat. Burnout itu membuat kita hanya menjadi manusia biasa. Dan itu membuat kita juga bisa berempati. Saya dulu orangnya sampai di titik 6, benar-benar flat, gak tahu rasanya sedih itu kayak apa, senang itu kayak apa. Gitu ya, karena benar-benar di titik burnout yang cukup lama dan cukup parah. Sampai saya belajar dari Elia, sampai saya tahu oh ternyata ini tuh bukan sesuatu yang buruk yang seperti orang itu pikirkan. Oh kalau burnout itu berarti ya kita itu akan run away, kita itu akan seperti ini, kita akan itu hanya ciri-ciri, tapi itu bukanlah destinasi. Burnout itu tidak seharusnya menjadi akhir hidup kita, tapi itu menjadi sebuah titik awal untuk kita bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.